Apa alasan lu untuk benar-benar niat berhenti gitu? Nah nyokap gue nih, nyokap gue juga nih, ini permasalahan nyokap. Oke. Nyokap gue tuh sebelum meninggal, dia hidup sama Iya nyokap lo dong, ya kan. makan, minum. Jadi kita tuh dipanggilin semua, dipanggilin semua, dikasih surat wasiat buat masing-masing anak. Gue 8 bersaudara, Lu anak ke 7 satu-satunya. 7 satu-satu? Iya cuma satu anak 7. Oh iya, ya iya. kan? Oh iya, iya, Iya benar. dong. Bener, Iya, iya, legend nih. Terus. Jadi kasih dah tuh. Jadi nyokap gue tuh memang udah sakit-sakitan, sering keadaan sekarat itu sering. Dan sering apa namanya? Sekarat udah dikumpulin semua terus sembuh. Jadi udah terbiasa gitu menghadapi kondisi yang seperti Antar sembuh lagi. Iya gitu. Sampai satu saat dia kirim surat wasiat untuk anak-anaknya panjang dah tuh. Untuk anak pertama, anak kedua, anak ketiga sampai dia anak ke gue tuh paling panjang, Pras. Oh lu yang Gua paling panjang. Oh berarti beda-beda nih, bukan di print banyak nih. Dikirim banyak. Untuk band anak pertama. Oh berarti khusus nih satu nih, ini Iya, siapa, ini iya, siapa gitu. Diketikin sama kakak gue ternyata. Di gue itu paling panjang karena itu pada saat dia udah tahu gue pakai. Udah tahu gue pakai. Taunya dari? Gue tahun 96 udah ngaku. Oh, jujur nih. Karena gue udah nggak tahan, nggak bisa gue nih selesai sendiri nih, harus ada dukungan orang. Jadi mulai 96 sampai 2000 itu hidup gue ya kerja, mutau, rehab, kerja, mutau, rumah sakit, gitu aja tuh hidup gue gitu. Oke. Sampai tahun 2000-an yang seperti itu. Nah, pada saat mau meninggal tuh nyokap gue bikin itu dan gue tuh paling panjang. Karena gue itu paling gak bandel di rumah. Jadi begitu keluarga gue tahu gue pakai itu, paling kecewa. Karena anak yang kelihatannya paling gak bandel, paling gak ada macem-macem gitu. Di luar kan maboknya Cimeng gak pernah bandel. Minum mah jadi berantem. Ngobat juga jadi asal-asalan gitu. Gue Nyimeng ya kelihatannya biasa-biasa aja, sekolah selesai segala macem gitu. Jadi gue tuh dianggap sebagai anak yang diharapkan tapi mengecewakan. Makin tinggi ekspektasi orang, begitu kecewa kan semakin kecewa. Nyokap dan bokap gue mengalami itu sehingga dia kasih ini lumayan panjang. Tapi intinya gini, dia bilang, Del, buat gue keberhasilan hidup lo itu bukan dari lo punya harta banyak, mobil banyak, bisa kasih orang keluarga ini. Keberhasilan hidup lo itu buat gue, kata mami nih. Gue manggil nyokap gue mami, karena dia lebih tua dari gue. Iya. Masa sok? Kalau adek lebih muda. Iya. Benar. Iya ya. Orang lagi ini masih masuk terus. Buat gue keberhasilan hidup lo itu adalah kalau lo mati dalam keadaan clean. Tuh. Jadi sedemikian rendahnya kadar keberhasilan gue dibanding berhenti ya orang-orang kakak dan adik gue. Iya. Hidup lo berhasil kalau lo mati dalam keadaan clean dah. Iya. Cukup udah, nggak usah lo apa-apa, nggak usah lo punya ini, nggak usah lo punya itu gitu. Lo mati dalam keadaan clean aja. Sederhana sekali permintaannya. Iya. Nah itu yang bikin gue agak apa ya namanya? Iya. Pukulan telak ya. Pukulan telak. Iya. Itu gue dalam kondisi apa ya? Itu nyokap gue meninggal tahun 2008. Itu surat tahun 2000-an awal lah. Oke. Masih lama. Jadi gue udah berhenti, apalagi yang harus, maksud gue mau hancur kayak gimana lagi baru lo mau berhenti gitu. Ya setelah itu berhenti, alhamdulillah sampai sekarang. Rehab. Gue rehab terakhir itu di pesantren di Jonggol. Oh pesantren ya? Pesantren. Jadi ada beberapa pesantren dulu yang memang bikin rehab, termasuk yang Suryalaya. Bikin rehab juga di Inabah di sana gitu. Tapi gue terakhir di Jonggol 1 tahun kalau nggak salah. Setelah keluar dari rehab itu, gue maksud gue menyerahkan nih, lo mau apa nih? Gue nih terserah sama keluarga gitu. Diputuskan untuk
ya udah lo nggak usah keluar dulu lah 2 tahun gitu. Jadi gue di rumah. Pekerjaannya gimana? Nggak ada gue, nggak kerja nggak apa. Jadi gue mulai. Tapi padahal karir udah ada ya. Udah dong. Tapi harus diberhentiin semua gitu. Jadi gue keluar lagi. Posisi udah menikah? Udah cerai lagi malah. Gara-gara itu juga pasti. Wah, banyak banget pengalaman hidupnya. Terus? Jadi gue keluar lagi tuh 2003, Pras. Umur gue 33 tahun, hidup gue di reset lagi tuh. Udah gue nggak punya investasi apa-apa, nggak punya aset apa-apa, aset temen hilang semua. Umur 33 nih? 33 gue baru keluar lagi nih. Wah, rezeki emang ya luar biasa ya. Iya tuh, kalau mau dibilang itu apa namanya, ada orang yang kayaknya gue disayang sama Allah, gue ngerasa gue lebih disayang dah. Karena ini kesempatan yang jarang banget didapat oleh teman-teman gue yang make gitu. Umur 33 tahun gue keluar lagi, nol semua. Uang udah gak punya, teman juga udah gak mau nemenin. Awalnya kan gue kalau gak ditemenin temen kayak gimana gitu. Cuman begitu gue pikir-pikir, ya pantas lah orang gak mau berteman sama kita, orang kita lagi begitu. Gitu. Dan rata-rata temen tongkrongan lu sukses kayak lu juga selama? Agak lah, mati banyak. Gue kalau gue hitung ya, yang di mungkin dari 17 orang yang bareng awal make itu tinggal 3 sekarang, tinggal 3 orang. Di Pisangan itu kayaknya satu generasi hilang dah. Segenerasian gue nih itu hilang tuh, mati gara-gara putus. Berarti rata-rata di situ pakai semua ya? Iya. Pisangan itu ada tempat yang sentra BD. Ya memang situ BD tapi yang pakai jarang. Kan ada tuh. Daerah-daerah itu yang cuma jualan doang gitu kan. Yang pakai orang luar gitu. Dia tutup sholat apa macam permisi ini sama bu kata dia. Karena dia nggak pakai gitu. Tapi ada juga sentra yang di situ barang ada, terus lingkungan juga pemakai. Nah itu Pisangan kayak gitu dulu. Banyak yang jualan, banyak juga yang pakai di situ. Kartel juga di situ ya. Ya kartel-kartel mini lah gitu loh. Kayak gitu. Jadi banyak yang hilang. Gue rasa satu generasi hilang. Berarti lu kena gara-gara tongkrongan. Ya tongkrongan. Salah milih tongkrongan lah gitu. Rata-rata mati karena overdosis atau emang nggak kuat? Nggak kuat. Banyak yang begitu berhenti terus penyakitnya timbul gitu. Dan lu sesakit itu juga, Cing? Saat iya. itu? Gue tuh termasuk apa ya? Ada yang sadar bahaya gitu. Artinya gue periksain HIV terus, gue periksain hepatitis C terus, karena gue tahu gue beresiko gitu. Sampai tahun lalu gue masih periksa HIV. Sampai tahun lalu masih periksa HIV. Padahal kan udah nggak make. Kan katanya ada beberapa varian yang inkubasinya lama. Oke. Jadi lo udah ada nih di badan lo nih, tapi kedeteknya lama tahunan, termasuk hepatitis C. Gitu, lama. Ntar lo akan menderitanya ya puluhan tahun kemudian baru lo merasakan sakitnya. Sekarang umur Bapak berapa Pak? 51. Maksudnya ya udah cukup lah hidup lah gitu. Maksudnya ya udah bonus banget ini gitu. Ada nggak efek sampingnya? Banyak lah kalau menurut gue ya. Kalau secara apa ya namanya? Secara badan nih, ini gue tremornya tuh udah parah lah. Tremor parah. Makanya gue kalau ini efek sampingnya, Cing? Mungkin ya. Karena makanya gue stand up selalu pakai stand mic. Iya. Karena kalau gue megang nih, kelamaan sedikit bergerak. Orang ngirain demam panggung ya. Grogi. Ini emang tremor. Gue nggak bisa nih lama-lama kayak begini tuh. Lemah sendiri dia. Iya, akan lemah sendiri tuh. Oke. Itu salah satunya. Salah satunya ini. Mungkin ya. Ya. Oke. Gue rasa sih. Lupa enggak ya? Enggak lah kalau lupa berarti sih. Kuat enggak. Juga memori otak lu. Harusnya kalau enggak mungkin gue lebih dari ini. Harusnya ya. Iya. Harusnya gue lebih dari ini gitu. Gue menyia-nyiakan apa ya namanya anugerah yang dikasih. Harusnya gue bisa lebih dari ini dah gitu. Harusnya gue yakin banget gue tuh hidup gue harusnya bisa jauh lebih baik, lebih berkah dari ini sekarang kalau gue nggak pakai. Makanya gue bilang dengan kondisi yang sekarang ini udah bonus banget buat gue dibandingin teman-teman gue yang bareng-bareng gitu. Nah, dengan kondisi lu udah clean lah sekarang, Cing. Ada aja nggak tuh tawaran-tawaran dari orang-orang
Yuk beli baju lagi yuk. Enggak, karena gue menghindari. Lo mau berhenti gitu ya lo harus hindari teman-teman lo Tapi yang ada aja yang menawarkan. ada lah. Kalau yang nawar-nawarin itu ada. Orang perasaan suges apa ya namanya? Kalau pengen pakai itu apa istilah sekarang sih? Suges ya? Iya, Suges-sugesnya ya? Iya, suges. Putau itu macam-macam. Yang bikin suges pejangkis putau itu setiap pribadi beda-beda. Gue suges kalau ke pom bensin. Kenapa? Karena gue sering banget pakai di WC pom bensin. Jadi gue kalau ke pom bensin, nyium bau bensin itu keinget lagi tuh. Otomatis. Iya. Di situ masuk tawaran aja. Aduh, bisa bahaya. Iya. Makanya gue kemana-mana nggak pernah sendiri sekarang, Pras. Iya, perlu pernah cerita itu. Selalu ditemenin. Selalu temenin, selalu ada. Berarti temen. lu segoyah itu kan bisa. Maksud gue dulu gue pernah merasa gue kuat, Mm-mm. tapi balik lagi, pakai lagi akhirnya jatuh lagi, pakai lagi jatuh lagi. Berarti solusinya harus ditemenin terus. Harus ditemenin, gitu. Walaupun pengen ngebohong susah gitu, banyak yang harus dibohongin dulu gitu. Yang nemenin, yang nyetirin, ngebohongin ini sulit gitu. Karena gue ngerasa nggak mampu kalau ngelawan sendirian gitu. Ada yang bilang bahwa recovery itu a lifetime process. Lo nggak recovering jadinya, selalu present continuous tense, tidak pernah past tense, tidak pernah recovered. Lo udah recovered kalau lo mati dalam keadaan clean. Nah itu lo sembuh. Tapi kalau selama lo masih hidup, ya lo jangkis ini adalah recovering terus. Karena kan lo pakai sinte ya misalnya. Ada hal-hal yang gampang bikin lo make lagi, Pras. Ketemu aja lo temen lo berdua. Aduh kangen enak nih. Duh, apalagi kalau di pulau, di apa gitu. Nah,